Meng Dia menyalahkan Zhu Zu pada saat ini, dia pikir Zhu Zu sama sekali tidak meracuni Chen Ping, jika tidak, Chen Ping tidak akan berperilaku seperti ini hari ini. Zhu Zu jatuh ke tanah dan menatap Meng He dengan tidak percaya, dia tidak percaya, kemarin Meng He tinggal bersamanya, mengatakan bahwa dia mencintainya. Setelah mendorong Zhu Zu pergi, Meng He berbalik dan pergi, tanpa sedikit pun cinta untuk Zhu Zu. Melihat tatapan Meng He yang tak berperasaan, Zhu Zu menangis, diikuti dengan tatapan marah di matanya. Dia bangkit dan bergegas menuju Meng He, lalu memeluk paha Meng He sampai mati. Kamu tidak bisa pergi, katakan padaku dengan jelas, apakah kamu akan menendangku setelah kamu memainkanku? Kamu memberiku racun untuk meracuni tuanku, dan sekarang kamu tidak menginginkanku. Jika bukan karena saya, apakah Anda akan memenangkan pertandingan ketiga? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Teriak Zhu Zu sambil memeluk Meng He seperti orang gila. Ketika Meng He mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Kapan saya meminta Anda untuk meracuni saya, jangan memuntahkan darah. Saat Meng He mengatakan ini, dia akan menamparkan kepala Zhu Zu dengan telapak tangannya, tanpa memperhatikan hubungan ikan dan air di antara mereka berdua. Anda tahu, menyontek pada pertemuan Pillmaster di Kabupaten Jialing akan menimbulkan konsekuensi serius. Meng He akan membunuh Zhu Zu di depan umum, tapi dia tidak bisa membiarkannya tahu. Tapi saat Meng He hendak membunuh Zhu Zu, Su Xingyue tiba-tiba masuk dan menghentikan Meng He. Meng He, beraninya kamu membunuh di depan begitu banyak orang, sekarang kamu memberitahuku dengan jelas, atau kamu tidak akan bisa pergi. Su Xingyue memandang Meng He dengan kejam dan berkata, apa yang aku bilang? Saya tidak melakukan apa-apa, itu semua meludah darah murid Anda. Dia adalah orang yang mengambil inisiatif untuk merayuku, dan aku tidak melihatnya, jadi apakah Sekte dan Yangmu akan menikahinya dengan paksa? Meng Dia masih berbicara keras. Pertama kali saya melihat wajah Meng He, hati saya sudah menjadi abu, dan saya berteriak kesakitan, guru, maafkan saya. Baru saja kamu mengigau dan membuat penilaian yang salah karena racun itu telah mengikis kesadaran sucimu. Dia berjanji akan mengajakku kencan ganda selama aku melakukan ini untuknya. Zhu Zu menceritakan keseluruhan cerita. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua memandang Meng He dengan jijik dan mengarahkan jari mereka ke arahnya. Itu tidak buruk bagi Pillmasters Guild untuk kalah, lagi pula, ada tingkat kekuatan, tetapi menggunakan cara tercela untuk memenangkan kompetisi, itu memalukan. Meng He, kamu masih berani menggunakan cara tercela untuk menipu di pertemuan Pillmaster, sial. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu melompat ke dalam tubuhnya dan mendarat di depan Meng He. Meng He menatap lelaki tua di depannya, dan kemudian pada tatapan marah Su Xingyue dan yang lainnya, keringat dingin langsung mengalir di dahinya. Aku tidak melakukannya, itu semua karena dia menjebakku, aku bahkan tidak membiarkan dia melakukannya, aku salah dituduh. Meng He dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, apakah Anda salah dituduh atau tidak, satu pencarian akan memberitahu Anda pasti masih memiliki racun itu. Chen Ping berbicara pada saat itu. Ya, cari dia. Penatua ketiga berkata. Su Xingyue melangkah maju dan bersiap untuk mencari tubuh Meng He, tetapi Meng He memiliki kilatan dingin di matanya, diikuti dengan melambaikan kabut putih, dan seluruh tubuhnya langsung menghilang ke kejauhan. Masih ingin melarikan diri. Pria tua itu mendengus dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya, Meng He, yang awalnya menghilang, tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, diikuti dengan ledakan instan di seluruh tubuhnya, berubah menjadi kabut darah. Mereka tahu bahwa mereka harus mematuhi aturan Kabupaten Jialing, dan jika mereka berani melanggarnya, ini adalah akhir dari mereka. Zhu Zu memandangi kematian tragis Meng He, wajahnya tidak bisa melihat ekspresi apa, lalu berlutut di depan Su Xingyue dan berkata, Guru, saya tahu bahwa saya salah, saya mohon pengampunan Guru. Melihat Zhu Zu yang berlutut di tanah, Su Xingyue dipenuhi amarah dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat beberapa kakak laki-laki di sekitarnya. Kakak senior, reputasi sekte dan yang saya tidak boleh ternoda. Itu benar, hari ini beberapa dari kita hampir menjadi pendosa dan hampir menjerumuskan sekte dan yang kita ke tempat yang tidak bisa kembali.
Sekte dan yang saya memiliki murid seperti itu, memalukan Anda, memalukan Anda. Setelah beberapa tetua sekte dan yang selesai berbicara, mereka semua berbalik dan pergi. Adapun bagaimana cara menghukum Zuzu ini, mereka tidak peduli, semuanya terserah Su Xingyue untuk melakukannya sendiri. Puan, saya benar-benar salah, tolong maafkan saya sekali lagi, saya benar-benar salah. Zuzu terus bersujud dan mengakui kesalahannya. Su Xingyue mengerutkan kening dan dapat melihat bahwa sangat sulit baginya untuk melakukannya. Namun pada akhirnya, sosok Xingyue menamparkan Zuzu. Serangan telapak tangan ini, bagaimanapun, tidak membunuh Zuzu, tetapi secara langsung membatalkan kultivasi Zuzu. Kamu dan aku telah menjadi guru dan murid selama bertahun-tahun, sekarang aku akan mengambil kembali apa yang telah aku ajarkan kepadamu, tinggalkan tempat ini sendiri dan pergi kemanapun kamu mau, mulai sekarang aku bukan lagi tuanmu. Su Xingyue berkata dengan mata sedikit terpejam, tidak berani menatap Zuzu. Tuan, saya tidak memiliki kultivasi sekarang, keluar dari sini berarti mati, kemana Anda ingin saya pergi? Tolong, saya bersedia melayani guru selamanya, tolong jangan mengusir saya. Zuzu berdoa, tapi Su Xingyue berpaling dan tidak melihat ke arah Zuzu. Chen Ping, tolong bicara untukku, aku tahu aku salah, aku tidak akan berani lagi. Zuzu sebenarnya mulai meminta Chen Ping untuk memohon padanya. Tapi Chen Ping memandang Zuzu, yang berlutut dan menangis dengan sedihnya, tanpa sedikit pun rasa kasihan di wajahnya. Kamu yang harus disalahkan untuk ini, tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Kata Chen Ping dengan wajah dingin. Setelah setengah hari mengemis, Zuzu melihat bahwa Su Xingyue telah mengambil keputusan dan tahu bahwa tidak mungkin dia bisa tinggal, jadi dia perlahan bangkit dan berbalik dan perlahan pergi.